Selamat datang di channel Cinta Dalam Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Pesawat pribadi Elvanora Aegis, CEO muda, jatuh di pulau terpencil. Diselamatkan oleh Lira, seorang gadis lokal. Ia berbohong menjadi teknisi biasa demi bertahan hidup. Namun kebohongan itu perlahan memicu benih cinta. Saat badai dan rahasia masa lalu menguji mereka, apakah cinta mereka cukup kuat untuk menjembatani dunia kota dan pulau terpencil, antara kenyataan dan hati yang tulus? Tetap simak video ini sampai akhir. Elvanora Aegis menatap jendela jet pribadinya dengan mata setengah terpejam, sambil menyesap kopi hangat yang dibawa pramugari. Dari ketinggian 6.000 meter, awan tebal menutupi langit biru yang biasanya menenangkan pikirannya. Sebagai CEO muda Aeronis Corp, Elvano sudah terbiasa menghadapi tekanan. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Hujan deras mulai memercik di jendela, dan gelombang turbulensi membuat pesawat terguncang hebat. Harap tetap tenang, Tuan Aegis. Kami sedang menghadapi cuaca ekstrim. Suara pilot terdengar di intercom. Elvano menarik napas dalam. Ia selalu percaya pada logika dan data. Tetapi badai ini tampak liar, hampir seperti mengabaikan semua perhitungan manusia. Sekilas, ia tersenyum getir. Dunia ini memang tak bisa sepenuhnya dikontrol. Tiba-tiba, sirine pesawat meraung. Lampu peringatan merah berkedip cepat. Dan tubuh Elvano terpental sebentar ke sandaran kursi. Ia menahan napas, mengunci tangan di gagang kursi. Segalanya berjalan begitu cepat. Gemuruh, hujan deras, dan suara logam yang menjerit. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Ketika sadar, Elvano merasa tubuhnya basah, dingin, dan lelah. Ia terkapar di pasir basah. Suara ombak memecah tenang, bercampur dengan desisan angin. Tubuhnya sakit di setiap sendi, pakaian sobek, dan rambutnya menempel di wajah. Matanya menatap langit kelabu. Perlahan menyadari bahwa pesawatnya tidak lagi terlihat. Hanya reruntuhan kecil yang tersapu ombak. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh ombak. Beberapa langkah di depannya, sosok gadis muda muncul dari semak-semak. Tubuhnya lincah, kulitnya coklat sehat, rambut hitam panjang dikepang rapi, dan matanya menatap tajam sekaligus penuh rasa ingin tahu. Ia membawa sebuah keranjang berisi daun-daunan dan tampak seperti bagian dari alam itu sendiri. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya gadis itu dengan suara lembut tapi tegas. Elvano berusaha duduk, merasakan pusing di kepalanya. Aku pikir, aku baik-baik saja," jawabnya, meskipun rasa sakit hampir membuatnya pingsan lagi. Gadis itu menolongnya berdiri dan menuntunnya ke sebuah pondok kecil di tepi pantai. "Aku Lira," katanya sambil tersenyum singkat. "Aku tinggal di sini. Kau dari pesawat, kan?" Elvano menelan ludah. Rasa panik mulai menyerang. Jika Lira tahu siapa dirinya, segala hal bisa menjadi rumit. Media, perusahaan, gosip, bahkan rasa hormat yang palsu. Ia tersenyum samar, mencoba terdengar santai. "Aku hanya teknisi pesawat," katanya singkat. "Aku kebetulan sedang melakukan pengecekan. Pesawat jatuh karena badai." Lira mengerutkan kening, tapi tidak menekan. Ia mengangkat keranjang berisi dedaunan. "Kalau begitu, kau harus istirahat. Kau sangat lelah dan basah kuyup." Di dalam pondok sederhana itu, Elvano duduk di atas tikar anyaman. Bau laut dan kayu bakar mengisi udara. Matanya mengamati Lira. Setiap gerakan, setiap senyum kecilnya, begitu natural dan berbeda dari dunia kota yang penuh kemewahan dan ambisi. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Kagum, canggung, dan nyaman. "Di sini, tak banyak orang," kata Lira sambil menyiapkan air hangat. "Kau harus belajar bertahan hidup, kalau tidak, pulau ini bisa menjadi sangat kejam." Elvano tersenyum lemah. Ia biasanya mengontrol segala hal dengan teknologi, tim ahli, dan data. Tapi sekarang, ia hanyalah manusia biasa,
bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Sesuatu yang terasa asing tapi menyenangkan. Malam mulai turun, dan api unggun kecil di pondok menerangi wajah mereka. Suara ombak yang memecah di batuan dan desir angin membuat hati Elvano berdebar. Meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Lira duduk di hadapannya, menatap mata Elvano penuh perhatian. Kalau kau ingin tetap hidup, kau harus jujur pada dirimu sendiri, katanya lembut. Elvano menunduk, menyadari kebenaran kata-katanya. Ia harus tetap berbohong soal identitasnya demi keselamatan dirinya sendiri, tapi ia merasa sesuatu mulai tumbuh. Rasa hangat yang tak pernah ia rasakan di dunia kota. Keterikatan, ketulusan, dan mungkin cinta. Ia menatap api unggun, berbisik dalam hati. Aku harus bertahan. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk Lira juga. Malam itu, di pulau terpencil yang jauh dari dunia modern, Elvano Raegis bukan lagi CEO megah yang dikagumi banyak orang. Ia hanyalah seorang teknisi yang belajar tentang manusia, cinta, dan kehidupan sederhana, meskipun ia belum tahu betapa sulitnya menjaga kebohongan itu tetap utuh. Dan di balik langit gelap yang terbelah badai, kisah mereka baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela daun pohon kelapa, menciptakan pola cahaya di atas pasir yang basah. Elvano Raegis terbangun dengan badan pegal dan perut keroncongan. Ia menatap sekeliling pondok kayu sederhana yang menjadi tempatnya berlindung. Aroma air laut dan tanah basah memenuhi udara, mengingatkannya betapa jauhnya ia dari dunia kota yang penuh hiruk-pikuk dan teknologi. Bangun, kau harus sarapan. Suara Lira terdengar dari dapur kecil. Ia membawa beberapa ikan yang baru ditangkap dan roti buatan sendiri. Pandangannya hangat, tapi penuh semangat khas orang yang sudah terbiasa hidup di alam. Elvano mencoba duduk tegak, sedikit tersandung karena rasa pegal di punggungnya. Ia tersenyum canggung. Terima kasih. Aku belum pernah makan sarapan seperti ini. Lira tersenyum, meletakkan piring di depannya. Ini sederhana, tapi mengenyangkan. Kau harus kuat kalau ingin bertahan di pulau ini. Elvano menatap makanan, menyadari betapa berbeda hidup di sini. Tak ada asisten, tak ada layanan catering, tak ada kendaraan mewah. Hanya alam, manusia, dan kesederhanaan yang nyata. Sesuatu di hatinya bergetar, campuran kagum dan lega. Akhirnya ia merasakan kehidupan yang otentik, bukan sekadar angka dalam laporan atau statistik keuntungan perusahaan. Setelah sarapan, Lira mengajaknya ke pantai. Ia ingin Elvano belajar memancing dan memahami ritme laut. Elvano mencoba mengikuti instruksinya, tapi tangannya gemetar saat melemparkan jaring. Lira tertawa ringan. Suara itu seperti musik di telinganya. Kau serius, kan? Kau bilang teknisi. Goda Lira sambil menahan tawa. Teknisi macam apa yang tidak bisa menarik jaring? Elvano tersenyum canggung, mencoba mengalihkan perhatian. Aku lebih sering bekerja dengan mesin besar. Jaring, ini sesuatu yang baru bagiku. Selama beberapa jam, mereka bekerja bersama. Elvano perlahan mulai menikmati ritme sederhana itu, gelombang laut, matahari di kulit, dan tawa Lira yang tanpa beban. Ia kagum bagaimana gadis ini hidup selaras dengan alam, mandiri, dan kuat. Sementara itu, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia rasakan, perasaan nyaman di dekat seseorang tanpa harus mempertontonkan status atau kekayaan. Namun, di balik senyuman itu, hati Elvano terus berdebar. Kebohongannya tentang identitas sebagai CEO membuatnya gelisah. Setiap kali Lira menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, ia merasa seperti berada di tepi jurang. Satu kata salah bisa menghancurkan kepercayaan yang perlahan mulai tumbuh. Saat mereka beristirahat di bawah pohon kelapa, Lira mulai bercerita tentang kehidupannya. Ia tumbuh di pulau ini, belajar dari orang tuanya yang sederhana, dan memilih tetap tinggal meski banyak penduduk muda pergi ke kota. Ceritanya mengalir lancar, tapi setiap kalimatnya menyimpan kesedihan halus, terutama saat ia bercerita tentang ayahnya yang meninggalkan pulau untuk mencari kerja dan tak pernah kembali. Elvano mendengarkan dengan seksama, merasa tersentuh. Ia ingin menceritakan tentang keluarganya, ayahnya yang keras, bisnis yang menuntut,
hidup di dunia kota yang dingin, tapi ia tidak bisa. Semua itu adalah bagian dari identitas yang ia sembunyikan. Ia hanya bisa tersenyum samar dan menimpali dengan candaan ringan. Hari berganti sore, dan mereka kembali ke pondok. Di perjalanan, Elvano menyadari sesuatu. Ia mulai peduli pada Lira lebih dari sekadar rasa terima kasih. Setiap gerakan tubuhnya, setiap tawa kecil, membuat dadanya berdebar. Tapi rasa bersalah terus menghantuinya. Karena hubungan ini dibangun di atas kebohongan. "Kenapa kau terus menatapku seperti itu?" tanya Lira tiba-tiba. Matanya meneliti wajahnya. Elvano tersentak, menelan ludah. "Hah? Aku hanya memperhatikan sekeliling," jawabnya cepat, berusaha terdengar santai. Lira mengerutkan kening, tapi tidak menekannya. Ia hanya tersenyum samar dan melanjutkan langkahnya. Elvano menatapnya pergi, hati terasa campur aduk, rasa kagum, cemas, dan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan di dunia kota. Malam itu, mereka duduk di tepi pantai. Ombak berbisik dan langit dipenuhi bintang. Lira menatap langit, dan tanpa sadar, Elvano ikut menatap bersamanya. "Di sini, langit terasa lebih dekat," katanya. Elvano tersenyum samar. "Iya, dan terasa berbeda dari kota. Ada ketenangan yang aneh." Lira menoleh, menatapnya dengan lembut. "Kau berbeda dari orang-orang yang biasa aku temui. Kau serius, tapi juga ada yang kau sembunyikan." Elvano menelan ludah, hatinya berdebar. Ia ingin jujur, tapi takut kehilangan gadis ini. "Mungkin aku memang menyimpan sesuatu," jawabnya hati-hati. "Tapi bukan karena aku ingin menyakitimu." Lira hanya tersenyum, tapi tatapannya penuh pertanyaan. Elvano tahu, kebohongannya kini bukan hanya soal keselamatan diri. Rasa cintanya mulai tumbuh, dan kebohongan itu menjadi batu sandungan yang berat. Malam itu, di pulau terpencil yang jauh dari dunia modern, Elvano Raegis bukan lagi CEO megah. Ia hanyalah seorang teknisi yang belajar tentang manusia, cinta, dan kehidupan sederhana, meski kebohongan yang ia simpan membuat hatinya terus gelisah. Dan di balik langit malam yang bertabur bintang, bibit cinta mulai tumbuh, di antara pasir, ombak, dan rahasia yang belum terungkap. Malam itu, pulau diterangi cahaya bulan pucat, yang memantul di permukaan laut hingga menciptakan bayangan gemerlap di pasir. Warga desa menyiapkan api unggun di tengah lapangan terbuka, sebagai bagian dari tradisi panen laut. Aroma kayu bakar dan laut bercampur menjadi wangi hangat yang menenangkan. Elvano Raegis duduk di dekat api, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di sini, duduk di tengah orang-orang asing, jauh dari kursi kantor dan layar komputer raksasa. Lira mendekat, membawa segelas air hangat. "Minum ini. Kau terlihat lelah setelah seharian di pantai," katanya sambil tersenyum lembut. Matanya menyorot dengan penasaran, seakan ingin menembus lapisan kebohongan yang Elvano simpan. Elvano menerima gelas itu. Tangan mereka hampir bersentuhan. Sebuah sensasi hangat menjalar dari ujung jarinya hingga ke dadanya. Ia tersenyum, mencoba menutupi rasa gugup. "Terima kasih, Lira. Aku belum pernah merasakan malam seperti ini sebelumnya." Lira duduk di sampingnya. Api unggun memantulkan cahaya oranye di wajah mereka, menyoroti kerutan halus dari senyum Lira dan cahaya hangat di matanya. Malam di sini selalu tenang. Orang-orang kota mungkin tidak akan pernah mengerti betapa damainya ini. Elvano mengangguk. "Aku mulai mengerti sekarang." Tapi ia segera menundukkan kepala, menahan bisikan hati yang ingin jujur sepenuhnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tentang teknisi terasa seperti dinding tipis yang bisa runtuh kapan saja. Percakapan itu terhenti sejenak, digantikan suara tawa anak-anak desa dan dentingan gitar yang dimainkan oleh seorang pemuda di ujung api unggun. Lira tersenyum melihat anak-anak berlari-larian di pasir. Matanya memancarkan kehangatan yang membuat Elvano merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Perasaan ingin melindungi. "Kau berbeda dari semua orang yang pernah aku temui," kata Lira tiba-tiba, menatap mata Elvano dengan intens.
Kau sabar. Tapi ada sesuatu di balik tatapanmu. Sesuatu yang kau sembunyikan. Elvano menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin tersenyum, ingin meyakinkan Lira, tapi juga takut kebenaran akan menghancurkan hubungan mereka yang baru saja mulai terbentuk. Mungkin, aku memang menyimpan sesuatu, jawabnya pelan. Tapi bukan untuk menyakiti siapapun. Aku hanya mencoba bertahan. Lira memiringkan kepala, seakan menunggu lebih banyak jawaban. Namun, ia juga mengerti batas-batas pria ini. Sebagai gadis yang hidup sederhana dan terbiasa membaca ekspresi orang, ia bisa merasakan ketulusan Elvano, meski dibalut kebohongan. Malam semakin larut, dan Elvano ikut membantu menyalakan api unggun lebih besar. Tangan mereka sering bersentuhan ketika menyusun kayu, dan setiap kali itu terjadi, Elvano merasakan gelombang hangat yang menjalar hingga ke perutnya. Ia sadar, perasaan yang muncul bukan sekadar rasa terima kasih. Ia jatuh hati pada gadis ini. Lira menatap api unggun dan bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpi sederhana yang ingin dicapai, menjadi perajin ulung dan menjaga tradisi pulau mereka. Suaranya lembut tapi tegas, dan Elvano mendengarkan dengan penuh kekaguman. Ia merasa dunia yang selama ini ia kenal, rapih, terstruktur, dan penuh ambisi, tiba-tiba terasa jauh dan hampa dibandingkan kehidupan sederhana tapi kaya makna ini. Kalau aku bisa memilih, kata Lira sambil menatap api unggun, aku ingin hidup seperti ini selamanya. Damai, tanpa kepalsuan atau ambisi yang menghancurkan. Elvano menunduk sejenak, menyadari rasa bersalahnya. Ia bukan orang yang jujur sepenuhnya, dan setiap detik kebohongan ini menekan hatinya. Tapi ia juga sadar bahwa ia tidak ingin meninggalkan gadis ini, bahkan jika dunia nyata di luar pulau memanggilnya kembali. Lira, aku, ucap Elvano, suaranya serak, tapi ia menelan kata-kata berikutnya. Jika ia jujur tentang identitasnya sekarang, mungkin semuanya akan berantakan. Gadis itu tersenyum samar, seakan mengerti tapi tetap memberi jarak. Kau tidak harus bicara. Aku bisa merasakannya, katanya lembut. Malam itu, mereka duduk di tepi api unggun, mendengarkan ombak, dan berbagi keheningan yang nyaman. Elvano merasa dirinya terikat dengan Lira bukan karena kekuasaan atau statusnya, tapi karena ketulusan dan keberanian gadis ini. Kebohongan yang ia simpan kini menjadi beban manis. Manis karena hatinya mulai terbuka, dan beban karena ia tahu suatu hari kebenaran pasti akan datang. Ketika malam semakin larut, Lira berbaring di pasir, menatap bintang, dan Elvano mengikuti pandangannya. Bintang-bintang berkilau di langit gelap, mencerminkan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Kagum, cemas, takut kehilangan, tapi juga penuh harapan. Di pulau terpencil itu, di tengah api unggun dan gelombang laut, bibit cinta mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan meskipun rahasia Elvano masih tersembunyi, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, perasaan yang lebih kuat daripada kebohongan atau ketakutan. Elvano Raegis, teknisi, di pulau terpencil, mulai menyadari satu hal yang belum pernah ia rasakan, bahwa hati manusia, seperti ombak di laut, bisa tak terduga dan menghanyutkan. Pagi itu, angin laut membawa aroma segar namun juga sinyal perubahan. Elvano Raegis sedang membantu Lira menata jaring ikan yang baru mereka tangkap. Setiap gerakan terasa alami, meskipun tangan Elvano belum terbiasa dengan pekerjaan kasar ini. Ia menatap ombak yang bergulung di kejauhan, mencoba menenangkan pikirannya yang terusik. Kau terlihat berbeda dari kemarin, kata Lira sambil mengikat jaring. Matanya tajam, menatap Elvano lebih lama dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang kau sembunyikan. Elvano tersenyum ringan, menunduk. Aku memang menyimpan sesuatu, tapi bukan untuk menyakitimu, jawabnya cepat. Berharap nada suaranya terdengar meyakinkan. Lira hanya mengangguk pelan, tetapi matanya tidak meninggalkan tatapan tajamnya. Elvano tahu, bibit kecurigaan mulai tumbuh. Setiap kali Lira melihat tanda-tanda keahlian dan ketepatannya yang melebihi teknisi biasa, hatinya berdebar. Ia sadar kebohongan itu bisa runtuh kapan saja. Beberapa jam kemudian,
Seorang nelayan kembali dari laut, membawa serpihan logam yang sebagian terlihat seperti pecahan pesawat. Elvano menelan ludah saat melihat logo yang samar tertulis di logam itu. Aeronis Corp. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bisa mengungkap identitasnya kapan saja. Lihat ini, seru nelayan itu, menepuk logam ke lantai pondok Lira. Sepertinya pecahan pesawat. Kalian tahu siapa yang jatuh di laut kemarin? Lira menatap Elvano dengan mata besar. Ada campuran kekhawatiran dan keheranan. Elvano merasakan tubuhnya kaku. Setiap kata yang bisa keluar dari mulutnya kini seperti pisau. Ah, itu. Mungkin bukan apa-apa, ujar Elvano sambil mencoba mengambil pecahan itu. Tangan mereka bersentuhan, dan Lira menatapnya dengan pertanyaan tanpa kata. Elvano tahu, ini saatnya berhati-hati. Ia harus tetap tenang agar kebohongannya tidak terbongkar. Aku akan memeriksa ini. Jangan khawatir, katanya sambil meletakkan pecahan logam itu di sisi lain. Namun, rasa penasaran Lira tidak mudah terpadamkan. Ia mulai menanyakan hal-hal kecil. Bagaimana Elvano tahu cara memperbaiki mesin yang sangat rumit? Atau bagaimana ia bisa membaca pola gelombang laut untuk memprediksi cuaca? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Elvano tergagap. Ia berusaha menjawab sambil tersenyum, menekankan pengalaman teknisi biasa, tanpa menjelaskan kebenaran yang lebih dalam. Sore harinya, mereka duduk di tepi pantai, memandangi ombak yang perlahan memecah di karang. Lira diam, menatap logam pesawat yang mereka temukan. Hatinya campur aduk. Satu sisi ia percaya pada Elvano, sisi lain hatinya bertanya-tanya tentang kebenaran yang disembunyikan pria itu. Kau bisa jujur padaku, kau tahu, kata Lira akhirnya. Suaranya lembut tapi tegas. Aku mungkin hidup sederhana, tapi aku tahu ketika seseorang menyembunyikan sesuatu dari hati mereka. Elvano menarik napas panjang. Ia ingin mengatakan semuanya. Nama asli, status CEO, dunia yang ia tinggalkan, tapi ia takut. Jika ia jujur sekarang, mungkin semua kepercayaan yang telah dibangun, bahkan benih cinta yang baru muncul, akan hilang. Lira, ada hal yang belum bisa aku ceritakan, katanya pelan. Bukan karena aku tidak ingin jujur, tapi karena aku harus melindungi orang-orang di luar pulau ini. Dan, aku juga tidak ingin menyakitimu. Lira menatapnya lama, membaca setiap getar dalam suaranya. Ia merasakan ketulusan itu, meskipun masih ada rasa ragu. Ia memilih diam, membiarkan Elvano menyimpan rahasianya. Namun hatinya mulai menaruh curiga lebih dalam. Malam itu, setelah api unggun dimatikan, Elvano duduk di pondok sambil menatap bintang. Hatinya kacau. Ia ingin melindungi Lira, ingin tetap berada di sisinya. Tapi kebohongan yang ia simpan terasa seperti bom waktu. Setiap detik kebersamaan mereka kini dibayangi ancaman. Suatu hari Lira akan tahu semuanya, dan ia tidak tahu bagaimana gadis itu akan bereaksi. Di sisi lain, Lira tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia menatap langit malam yang sama, bertanya-tanya tentang identitas pria yang sudah menjadi bagian dari dunianya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada yang Elvano ceritakan, dan hati kecilnya mulai menyiapkan pertahanan, antara percaya dan tidak percaya. Pulau itu, yang tadinya tampak damai, kini menjadi medan halus ketegangan. Ombak yang memecah di karang seakan membawa pesan yang tidak terdengar. Rahasia yang disimpan Elvano mulai terendus, dan kebohongan itu bisa runtuh kapan saja. Elvano menutup mata sejenak, berbisik dalam hati, aku harus bertahan. Tidak hanya untukku, tapi juga untuknya. Aku tidak boleh kehilangan Lira. Malam itu, di pulau terpencil, bibit cinta semakin jelas, tetapi begitu juga bayangan rahasia yang mengancam. Elvano Raegis tahu, suatu hari kebenaran akan datang, dan ia harus siap menghadapi badai yang jauh lebih berat daripada ombak laut. Matahari pagi hanya sebentar muncul di ufuk timur sebelum awan gelap menutupinya. Angin bertiup kencang, membawa aroma laut yang tajam. Elvano Raegis berdiri di pantai, menatap ombak yang semakin ganas. Badai besar telah datang, lebih dahsyat dari apapun yang pernah ia lihat. Reruntuhan kayu, daun,
dan beberapa peralatan yang mereka gunakan sehari-hari berterbangan di terpa angin. Kita harus memperkuat pondok, seru Elvano sambil berlari menghampiri Lyra yang sedang mencoba menahan atap bambu dari terbang. Air hujan deras menghantam wajah mereka, tapi Elvano tidak peduli. Ia hanya fokus pada gadis itu. Lyra memutar kepala, mencoba tersenyum meski wajahnya basah kuyup. Aku baik-baik saja. Kau fokus saja pada. Ia terhenti saat sebatang kayu terlepas dari pondok, hampir mengenai anak-anak yang ikut berlindung. Tanpa berpikir, Lyra melompat, mendorong salah satu anak ke sisi lain, tapi tubuhnya terseret ke tanah berlumpur dan terpukul kayu yang tajam. Elvano menjerit, berlari secepat mungkin dan menangkapnya sebelum terbentur karang. Jantungnya berdegup kencang, adrenalin mengalir deras. Lyra, kau harus tetap di sini. Jangan bergerak. Lyra menatapnya dengan mata setengah tertutup rasa sakit. Aku baik-baik saja, katanya pelan, meskipun suara seraknya mengkhianati rasa sakit yang sebenarnya. Elvano menelan ludah. Ia tidak bisa lagi menunda. Segala rasa bersalah yang ia simpan karena kebohongan tentang identitasnya kini menjadi beban yang menekan. Ia memandang gadis itu, merasakan setiap detik yang berlalu seperti waktu terakhir. Lyra, aku harus jujur, katanya. Hujan deras menutupi hampir semua suara, tapi matanya menatap mata Lyra dengan tekad. Lyra menunggu, meskipun ragu. Apa itu? Elvano menarik napas panjang, melawan getaran di tubuhnya. Nama asliku, bukan teknisi biasa. Aku Elvano Raegis, CEO Aeronis Corp. Pesawat yang jatuh, itu milikku. Aku berbohong tentang siapa diriku, karena aku takut. Takut kalau kau tahu, kau akan melihatku berbeda, atau bahaya akan datang ke pulau ini. Hening sejenak. Ombak memecah keras di karang. Angin memelintir rambut mereka. Lyra memandangnya. Wajahnya campur aduk antara kemarahan, kecewa, dan kebingungan. Kau telah berbohong padaku selama ini. Suaranya bergetar. Elvano menunduk, menyesal seketika. Ya, aku tidak ingin kau tersakiti. Aku ingin kau mencintaiku karena aku, bukan karena nama atau kekayaan. Aku ingin bertahan di sisimu, di pulau ini, bukan di dunia kota yang penuh kepalsuan. Lyra menutup mulutnya, menahan air mata. Ia merasakan campuran emosi yang kompleks. Rasa sakit karena dikhianati, rasa marah karena tidak dipercaya, tapi juga rasa kagum dan lega karena Elvano akhirnya jujur. Ia tahu pengakuan itu membutuhkan keberanian besar, apalagi di tengah badai yang mendera. Elvano menunduk, menempelkan tangannya di pundak Lyra. Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Pulau ini, kalian semua, lebih penting bagiku daripada apapun di dunia luar. Lyra menatapnya lama, napasnya berat, hatinya bergejolak. Akhirnya ia berkata, Aku marah, tapi aku mengerti. Kau menunjukkan keberanian, dan aku menghargai itu. Mereka berdua menatap api unggun kecil yang mereka nyalakan untuk bertahan dari hujan deras. Elvano menggenggam tangan Lyra, seakan memastikan gadis itu tetap ada di sisinya. Hati keduanya berdetak serempak, menghapus sebagian kekacauan emosional yang menumpuk selama hari-hari penuh rahasia. Badai mulai mereda, meskipun hujan masih turun deras. Elvano membantu Lyra berdiri, memastikan ia tidak terluka parah. Setiap gerakan mereka kini terasa lebih dekat, lebih intim. Kebohongan yang menghantui hubungan mereka akhirnya terbuka, dan meskipun rasa sakit masih ada satu hal yang jelas, kejujuran membuka jalan bagi cinta yang lebih tulus. Malam itu, di pondok yang basah dan angin yang masih menderu, Elvano dan Lyra duduk berdekatan. Mereka tidak banyak bicara, tapi sentuhan tangan dan pandangan mata berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Elvano tahu, ia tidak bisa kembali ke dunia kota dan meninggalkan gadis ini begitu saja. Dan Lyra, meskipun hatinya sempat retak karena kebohongan, mulai merasakan kepercayaan yang baru, sebuah fondasi untuk cinta yang bisa bertahan lebih kuat dari badai sekalipun. Di pulau terpencil itu, di tengah reruntuhan dan sisa badai, Elvano Raegis bukan lagi sekadar CEO atau teknisi yang menyamar.
Ia adalah seseorang yang belajar tentang cinta, keberanian, dan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidup sederhana di sisi Lira mungkin lebih berharga daripada dunia megah yang pernah ia tinggalkan. Pagi itu, pulau yang biasanya sunyi diselimuti riuh. Suara helikopter menderu di atas, memecah ketenangan alam yang telah lama menjadi teman Elvano dan Lira. Dari kejauhan, bendera-bendera kecil yang dipasang penduduk berayun keras diterpa angin, menandakan kedatangan tim penyelamat. Elvano berdiri di tepi pantai, tubuhnya basah karena hujan semalam, menatap helikopter yang makin mendekat. Jantungnya berdegup cepat. Dunia luar akhirnya datang untuk menjemputnya. Dunia yang telah lama ia tinggalkan. Dunia yang membawa segala hiruk-pikuk, gosip, dan tanggung jawab besar sebagai CEO Aeronis Corp. Lira berdiri di sampingnya. Wajahnya muram. Matanya menatap helikopter dengan campuran kagum dan ketakutan. Mereka datang. Berarti kau akan pergi? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Elvano menunduk, menyesal. Ia ingin meyakinkan Lira bahwa ia bisa tetap tinggal. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Aku harus pergi, jawabnya. Suara itu berat, seolah menarik seluruh keberaniannya keluar dari dada. Ada hal-hal yang harus aku tangani di dunia luar. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak ingin meninggalkanmu begitu saja. Lira menatapnya. Hatinya bergejolak. Ia ingin memeluknya, menahannya. Tapi ia tahu bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Dunia mereka berbeda. Pulau ini adalah seluruh hidupnya. Sedangkan dunia Elvano penuh dengan tekanan, ekspektasi, dan orang-orang yang menuntut segalanya darinya. Helikopter mendarat di pantai, dan tim penyelamat turun, mengenakan jaket tebal dan helm. Salah seorang dari mereka, seorang pria berpangkat tinggi, langsung menatap Elvano dengan penuh perhatian. Pak Raegis. Selamat. Kami tidak percaya Anda selamat dari kecelakaan itu. Elvano mengangguk, tersenyum lemah. Ia merasa aneh. Dunia yang dulu mengagumi dan memuja namanya kini terasa begitu asing. Ia tidak ingin kembali ke itu. Tidak saat hatinya tertinggal di sini. Lira menatap interaksi itu dengan hati campur aduk. Ia melihat Elvano, sosok yang selama ini dikenal sebagai teknisi sederhana, kini berdiri di tengah orang-orang yang seharusnya menghormatinya. Ada jarak yang mendadak terasa begitu besar. Ia mulai merasakan dilema. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menjembatani dua dunia yang sangat berbeda? Elvano menyadari tatapan Lira. Hatinya sesak. Ia berjalan mendekatinya, memegang tangannya, mencoba menenangkan kegelisahan gadis itu. Aku tahu ini sulit, ucapnya lembut. Tapi aku berjanji. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan dunia luar menghancurkan apa yang kita punya. Lira menggenggam tangannya. Air mata menetes tanpa bisa dibendung. Aku takut, Elvano. Dunia kalian begitu berbeda. Kau punya tanggung jawab besar, dan aku hanya manusia yang hidup di sini. Elvano menunduk, menatap mata Lira. Itulah alasan aku harus pergi. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku ingin membangun sesuatu di sini, di pulau ini. Bersamamu. Aku tidak ingin kau merasa kehilangan aku. Beberapa warga desa berkumpul di sekitar, memperhatikan interaksi itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka tahu Elvano bukan sembarang orang, tapi mereka belum sepenuhnya memahami identitasnya. Helikopter mulai mengudara. Suara mesinnya menggema di seluruh pantai. Elvano dan Lira berdiri berdampingan, merasakan tarikan emosional yang luar biasa. Dunia kota memanggil Elvano, tapi hatinya menempel pada pulau ini dan gadis yang telah mengubah hidupnya. Akhirnya, Elvano mengambil keputusan. Ia menatap Lira dalam-dalam. Aku akan kembali. Lira, aku akan membuat dunia luar ini lebih baik. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu di sini sendirian. Aku ingin pulau ini tetap menjadi rumah kita, bersamamu. Lira mengangguk, masih meneteskan air mata, tapi hatinya mulai menerima. Ia tahu, mereka harus menghadapi kenyataan ini bersama. Perbedaan dunia mereka tetap ada, tapi cinta dan kejujuran yang baru saja muncul memberi mereka kekuatan untuk bertahan.
Helikopter lepas landas, meninggalkan debu dan pasir yang beterbangan. Elvano menatap ke atas, merasakan tarikan antara dua dunia kota yang menuntutnya, dan dunia pulau yang menenangkannya. Di sisinya, Lyra tetap berdiri, tangan mereka saling menggenggam. Ketika aku kembali, kata Elvano pelan, aku akan membangun jembatan antara langit dan daratan, agar kita bisa tetap bersama, tanpa harus kehilangan satu sama lain. Lyra tersenyum, meskipun matanya masih basah. Aku menunggumu, Elvano. Tapi kau harus ingat, pulau ini adalah rumahku. Jangan sampai dunia kalian merusaknya. Elvano mengangguk, hatinya penuh tekad. Dunia luar boleh memanggil, badai boleh datang, tapi satu hal pasti, cinta yang lahir dari kesederhanaan, kejujuran, dan kebersamaan tidak akan mudah lenyap. Dan di pulau terpencil itu, di tengah ombak yang masih menggulung dan angin yang keras, benih cinta yang tumbuh di antara Elvano dan Lyra tetap utuh, siap menghadapi dunia nyata, dan dunia hati mereka sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak helikopter terakhir meninggalkan pulau itu. Kehidupan kembali normal, ombak tetap memecah di karang, burung laut berkeliling di langit, dan Lyra menjalani hari-hari sederhana bersama penduduk desa. Namun hatinya tidak pernah sepenuhnya tenang. Ia terus memikirkan Elvano, pria yang telah mengubah dunianya. Di kota, Elvano Raegis menjalani rutinitasnya sebagai CEO Aeronis Corp, tetapi dunia megah itu kini terasa kosong. Hatinya tertinggal di pulau terpencil, di sisi Lyra, di pondok kayu sederhana yang menjadi saksi awal cinta mereka. Setiap rapat, setiap keputusan bisnis, selalu diingatkannya pada gadis yang mengajarinya arti kehidupan yang lebih dari sekadar angka dan keuntungan. Suatu hari, Elvano mengambil keputusan besar. Ia mengumumkan proyek pembangunan pusat pendidikan dan energi ramah lingkungan di pulau itu. Proyek yang akan membantu penduduk tanpa merusak alam dan tetap mempertahankan kehidupan sederhana mereka. Ia ingin menunjukkan, bukan melalui kata-kata, tapi melalui tindakan, bahwa dunia luar dan pulau bisa bersatu. Dengan pesawat pribadinya yang sudah diperbaiki, Elvano kembali ke pulau. Ia memilih waktu senja, saat langit berwarna oranye dan pantulan matahari menciptakan cahaya hangat di atas laut. Saat pesawat mendarat di dekat pantai, Elvano turun, memandang sekeliling. Hatinya berdebar saat melihat Lyra, yang tengah berdiri di tepi pantai, menatap arah laut. Rambutnya tertiup angin, matanya setajam bulan yang baru muncul. Lyra menoleh, matanya membesar, dan sejenak ia terdiam. Elvano, katanya pelan, suaranya seperti gemerisik daun. Elvano tersenyum, melangkah mendekat dengan hati-hati. Aku kembali, ucapnya lembut. Seperti yang aku janjikan. Lyra menahan air mata. Rasa rindu, takut, dan bahagia bercampur dalam satu tarikan napas. Ia berjalan mendekat, dan tanpa banyak kata, mereka saling memeluk. Di pelukan itu, semua rasa ragu, marah, dan sakit hati yang pernah muncul kini lenyap. Hanya ada kehangatan, kepercayaan, dan cinta yang tumbuh dari kebohongan yang akhirnya dibuka. Proyek ini, untuk kalian, kata Elvano sambil melepaskan pelukan dan menunjuk ke arah desa. Aku ingin pulau ini tetap menjadi rumahmu, rumah kalian, tapi juga bisa lebih baik tanpa mengubah kehidupan kalian. Dan aku ingin tetap di sini, bersamamu. Lyra tersenyum, matanya berbinar. Aku menunggumu kembali, dan sekarang kau membuktikannya. Kau tidak hanya kembali, tapi juga membawa masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Mereka berjalan menyusuri pantai, tangan mereka saling menggenggam. Penduduk desa keluar dari pondok, menyambut Elvano dengan senyum dan rasa hormat. Beberapa anak berlarian, memanggil namanya, sementara orang dewasa menatapnya dengan rasa kagum. Tapi bagi Elvano, yang terpenting adalah satu hal, Lyra ada di sisinya. Malam itu, di pondok yang sama tempat mereka bertemu pertama kali, Elvano dan Lyra duduk di tepi api unggun. Ombak berdesir lembut, angin sepau-sepau, dan bintang-bintang berkelip di langit. Mereka tidak perlu banyak bicara. Pandangan mata, genggaman tangan,
Dan senyum sudah cukup untuk mengungkapkan semua yang mereka rasakan. Elvano menatap Lira dalam-dalam. Aku belajar banyak dari pulau ini, katanya. Tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kejujuran. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa aku tidak bisa hidup tanpa dirimu di sisiku. Lira menggenggam tangannya erat. Dan aku belajar, meskipun kau datang dari dunia yang berbeda, cinta bisa menjembatani langit dan daratan. Kita bisa berbeda, tapi tetap bersama. Elvano tersenyum, merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dunia kota, tekanan, dan ekspektasi tidak lagi menakutkan, karena hatinya kini berada di tempat yang benar, di pulau itu, di sisi Lira. Malam berlanjut dengan tawa ringan, cerita sederhana, dan api unggun yang hangat. Pulau terpencil itu, yang dulu hanya menjadi saksi kecelakaan dan kebohongan, kini menjadi saksi cinta yang tulus, keberanian untuk jujur, dan janji masa depan bersama. Di bawah langit yang luas, di atas pasir yang hangat, Elvano dan Lira tahu satu hal, dunia mereka mungkin berbeda, tapi cinta yang lahir dari ketulusan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Dan kali ini, tidak ada rahasia, tidak ada kebohongan, hanya cinta yang tumbuh, matang, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Elvano Raegis menatap Lira, tersenyum, dan berkata, "Sekarang, pulau ini bukan hanya rumahmu atau rumahku, tapi rumah kita." Lira tersenyum, menatap langit malam, dan menggenggam tangannya. "Ya, rumah kita." Dan di bawah langit yang menyinari laut dan daratan, dua hati bertemu, dua dunia bersatu, dan cinta yang lahir dari badai kini berlabuh, abadi dan tak tergoyahkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode dan cerita selanjutnya.